Terima kasih. Mungkin saya cepat aja. Saya punya kira-kira 11 slide. Dari 11 slide ini, halaman pertama judul, halaman terakhir thank you, halaman kedua disclaimer ini, Bu. Jadi mohon maaf Bu Yanti kalau sampai menyinggung regulator, mohon maaf. Intinya sih kita mau memberikan masukan secara perspektif dari industri ya Bu. Boleh ya Bu, izin. Walaupun saya dari Bank Mandiri, tapi ada beberapa pemikiran ini tidak mewakili sepenuhnya Bank Mandiri. Saya duduk di ASPI juga, tidak memuri ASPI, tapi ini pemikiran yang generik lah yang saya dengar dengan diskusi dan lain sebagainya. Jadi ini disclaimer saya yang pertama. Mungkin masuk ke slide berikutnya. Yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan, tadi Pak Mirsa sudah minta mengenai pro and cons. Sebenarnya kita masih definisikan dulu open banking apa. Open banking itu secara luas bisa didefinisikan sebagai sharing of financial information and services electronically dan securely, tapi juga based on customer consent. Nah, ini allows some access and control of consumer banking and financial accounts through third-party application. Artinya apa? Sebenarnya ini lebih mengarah kepada end user-nya, bukannya kepada parties yang terlibatnya. Seperti banknya, ataupun regulatornya, ataupun e-commerce-nya, atau aplikasinya, tapi harusnya sentralnya adalah customer-nya. Open banking itu harusnya memberi manfaat kepada end user supaya dia bisa memanfaatkan data-data yang disimpan di suatu industri atau di suatu institusi supaya bisa di-leverage, supaya credit scoring-nya lebih bagus, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian yang mungkin fundamental kita lihat. Bahwa pada kenyataannya institusi yang menangani nasabah tersebut akan mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya, itu mungkin lebih ke side effect-nya. Nah, konsep open banking tadi sudah disebut juga oleh Bu Yanti tadi, mulai dari API, open API, sama open banking. Nah, open banking ini bahayanya adalah one way. Yang di-open adalah bankingnya. Yang sebelah sana nggak di-open. Nah, ini bagian yang mungkin kita perlu perhatikan. Dan regulator dalam hari ini OJK maupun BI, yang diatur adalah bank. Yang tidak diatur adalah yang non-bank. Dalam konteks bahwa aktivitas yang non-financial tidak diatur. Sehingga istilahnya kalau kita mau buka-bukaan, kita telanjang, lawannya nggak telanjang. Nah, ini bagaimana itu dijaga supaya ada dua arah, tidak hanya satu arah. Jadi masalah scalability, reusability, dan security, saya kira masalah teknis, tapi masalah fundamental adalah konsep mengenai open banking tadi. Dan sejauh mana sebenarnya nanti kalau banking itu memberikan akses kepada nasabah, data nasabah, akses kepada infrastruktur, apakah banking atau financial player tersebut memiliki kontrol terhadap pengguna API tersebut dalam mengorkestrakan services tersebut sehingga tidak menjadi bumerang kepada incumbents atau dari banking yang membuka diri. Contoh, misalnya kalau kita memberikan API fund transfer, bisa digunakan untuk apa aja oleh third party? Bisa macam-macam. Misalnya ada startup yang menggunakan itu untuk transfer sehingga malah bertentangan atau berkompetisi dengan produk-produk dari perbankan. Nah, ini bagian yang sejauh mana kita bisa mengontrol. Ini mungkin lebih ke pertanyaan dan yang harus kita jawab bersama. Itu yang pertama, Pak. Jadi mengenai konsep open banking yang one way, perlu scalability, reusability, dan security. Tapi sejauh mana kita sebagai banking ini bisa mengkontrol kalau kita memberikan API tersebut kepada pihak ketiga. Poin nomor 2, next, adalah mengenai reciprocity. Kalau kita memberikan financial institution atau perbankan kepada fintech players, dalam hal ini pihak ketiga bisa disederhanakan sebagai fintech player, apakah financial industry atau financial institution boleh menggunakan API dari fintech players tersebut? Use cases-nya, information, dan other services. Boleh atau tidak? Ini silent. Nah, ini mungkin perlu diatur. Dan BI sama OJK, yang mengatur adalah yang panah yang di atas. Panah yang di bawah tidak diatur. Nah, malah mengaturnya kadang-kadang justru tidak boleh. Contoh, kalau kita ke OJK, itu ada larangan dari LDP, layanan layanan perbankan digital, bahwa sebagai bank kita tidak boleh menjadi marketplace. Nah, ini juga merupakan harus istilahnya diperhatikan bahwa kita membuka layanan kita kepada pihak ketiga, tapi at the same time kita mungkin memiliki keterbatasan untuk menggunakan pihak tersebut pada kita. Jadi reciprocity di sini juga harus dijaga supaya ada fairness dan level playing field among the players. Itu yang poin kedua mengenai reciprocity. Jadi ada 7 poin.
poin yang ketiga itu mengenai data portability. Jadi yang namanya API atau akses kepada suatu data di institusi yang mengenerate data tersebut, itu sebenarnya dimiliki oleh owner dari data tersebut. Jadi kalau saya buka rekening di Bank Mandiri, maka yang memiliki data ultimately adalah saya. Kebetulan saya generate-nya di Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu bisa mengolah data saya untuk internal, tapi tidak boleh digunakan oleh Bank Mandiri untuk dijual ke pihak lain. Harusnya begitu. Dan saya sebagai pemilik data, saya harusnya boleh memberikan data saya yang ada di Bank Mandiri kepada bank lain atau kepada fintech yang lain untuk keuntungan saya karena data tersebut generate. Contoh yang paling simpel adalah kalau kita apply visa. Apply visa di US Embassy misalnya. US Embassy kan minta kepada kita, ini mana data 3 bulan terakhir? Oh, bisa Pak, kita datang ke Bank Mandiri, minta di print out 3 bulan rekening, bayar 50.000, bawa fotokopiannya, diberikan kepada US Embassy untuk ngurus visa. Tapi dengan konsep Open API, mestinya US Embassy bisa kontak ke Mandiri, kemudian Mandiri menanyakan kepada saya sebagai pemilik data, saya bilang oke, data itu otomatis ditransfer dari Bank Mandiri kepada US Embassy untuk tujuan visa tadi. Nah, ini bisa berlaku untuk visa, bisa berlaku untuk kalau saya mungkin pinjam ke financial provider yang lain, ke multi-finance dan sebagainya, karena data saya banyak di Mandiri. Dan harusnya ini juga bisa berlaku juga untuk data saya di Telkomsel, di Excel atau di Satelindo misalnya. Jadi kalau saya pengguna Telkomsel, saya harusnya bisa memerintahkan kepada Telkomsel, Telkomsel tolong data saya dikasih dong ke multi-finance A, karena mereka butuh data saya untuk menganalisa kredit scoring saya, supaya saya dapat pricing lebih bagus. Jadi data portability ini konsep yang paling penting, dan ini siapa yang menggovern ini juga masih blur. Ini beyond financial regulatory, itu terkait dengan financial sector juga. Yang kedua adalah ada kecenderungan juga dari diskusi untuk mencentralize data. Oh, datanya masih dikumpulkan di BI atau di OJK dan sebagainya. Ini sebenarnya sangat berbahaya untuk mensentralisasi data. Data itu harusnya tetap ada di tempat data itu di-generate, akan tetapi ada satu ID yang bisa dipakai untuk menyatukan data tersebut jika diperlukan oleh orang yang berhak, yaitu si pemilik data itu sendiri. Tapi kalau data itu semuanya dikumpulkan di suatu institusi, malah berbahaya karena bisa menjadi target dari fraudster ataupun cyber attack. Nah, ini high risk sebenarnya kalau ada pemikiran ke arah menyatukan data di suatu institusi. Entah dalam bentuk laporan, entah dalam bentuk apa yang sangat detail, itu malah berbahaya. Kalau general mungkin masih oke, tapi kalau sangat detail, itu sangat berbahaya. Nah, ini mengenai data portability. Next. Kemudian, poin keempat adalah mengenai privacy dan protection. Agak mirip dengan yang pertama, tapi konsepnya lebih mengarah kepada bagaimana suatu institusi itu harus menjaga security-nya, harus ada consent dan kontrak, dan use case-nya itu harus spesifik dan time bound. Karena sekarang ini keterbatasan teknologi, kadang-kadang kita disuruh tanda tangan pada saat pembukaan rekening bahwa data kita boleh dipakai untuk kepentingan A, B, C, dan D misalnya, di awal pembukaan rekening. Dengan kemajuan teknologi, dengan teknologi API, sebenarnya hal itu tidak perlu lagi. Hal itu bisa dilakukan pada saat transaksi tersebut akan dilakukan. Contohnya, pada saat saya mau pinjam loan saja, data itu boleh ditransfer. Tapi setelah loan itu selesai dikontrak, data itu kembali lagi di lock, tidak boleh diberikan kepada pihak lain tanpa seizin saya. Sekarang ini, dengan keterbatasan teknologi dan keterbatasan proses, kita minta kepada nasabah kita untuk memberikan hak kepada kita untuk menggunakan datanya secara tidak use case spesifik dan tidak ada expiry date-nya. Jadi begitu dia tanda tangan, selesailah. Data itu menjadi milik Bank Mandiri, miliknya BNI, miliknya fintech dan lain sebagainya, bahwa itu bisa digunakan semacamnya. Harusnya diatur bahwa hanya sekali, pada saat apa? Pada saat data itu dibutuhkan dan hanya untuk waktu tersebut saja. Jadi data privacy dan protection. Next, mengenai standarisasi. Ini penting sekali. Karena standarisasi itu akan mendorong efisiensi, scalability, dan fast adoption. Itu di halaman belakang, di halaman gambar itu ada kontainer. Jadi dalam kontainer ini, coba diklik satu lagi, Dennis. Ini yang distandarisasi adalah kontainernya. Tapi isinya apa? Tidak distandarisasi. Yang namanya kontainer kan untuk efisiensi, ukurannya ada 15 feet, ada 30 feet, tapi tidak distandarisasi dari sisi isinya buat apa. Nah, ini tadi sejalan dengan BSB tadi, sangat bagus sekali, dan saya sangat mendukung. Itu ada 4 yang distandarisasi. Datanya, technicality-nya,
keamanannya, dan tata kelolanya. Ada satu yang menurut saya atau menurut kami sebaiknya tidak distandarisasi, komersial. Jadi pricing-nya jangan distandarisasi. Cuma mungkin bayangan saya nanti BI juga akan masuk ke, oh ini pricing-nya masih sekian. Kalau buka rekening harus sekian harganya. Menurut saya agak kebablasan. Harusnya komersial itu tidak boleh distandarisasi. Karena seperti kontainer tadi, tergantung isinya apa. Tergantung siapa shippernya. Kalau shippernya bagus, performanya bagus, dia mungkin bayar mahal. Kalau kontennya bagus, dia bayar mahal. Tapi kalau semua distandarisasi, akhirnya tidak ada menjadi sama rata, tapi mungkin tidak bagus untuk inovasi, tidak bagus untuk pertumbuhan industri ke depannya. Mungkin di saat awal bagus karena semuanya standar. Tapi sebenarnya udah bagus yang di BSBI itu udah benar. Karena yang diatur 4 tadi, data, technical, security, governance. Komersial atau pricing tidak diatur. Dan ini harusnya nanti bisa jadi pro and cons tadi seperti diskusi tadi Pak Mirza. Ini komersial ini sebaiknya tidak diatur karena harus diserahkan kepada B2B, kepada players-nya. Kalau players-nya value-nya besar, ya dia boleh mengecat lebih mahal dan ini mungkin koridor-koridor itu bisa, tapi sebaiknya ini merupakan bukan bagian dari standar. Yang standar adalah 4 tadi, data, teknis, amanan, dan tata kelola. Next. Yang ke-6 adalah mengenai approach, agile approach. Di BSBI juga sangat bagus sekali 2025, bahwa nanti dibagi 2, tadi Pak Sugeng sudah menyampaikan, ada PJP dan PIP. Jadi yang disertifikasi adalah institusinya, bukan aktivitasnya. Kalau institusinya di approve atau disertifikasi untuk level tertentu, maka dia boleh melakukan aktivitas 1 sampai 10. Kalau dia lebih rendah 1 sampai 5, lebih rendah lagi mungkin cuma 1 sampai 3. Nah, ini approach yang menurut kami sangat bagus karena itu akan membantu. Ada juga di BSBI mengenai sandboxing, belum banyak disentuh, tapi kenyataan yang sekarang sudah terjadi, sandboxing itu mengajukan prinsip izin sandboxing sama sulitnya seperti mengajukan izin perizinan yang lengkap. Jadi ini merupakan framework yang harus kita sama-sama baik industri maupun regulator saling mendekati supaya kita bisa lebih agile frameworknya dan bisa promote innovation dan lebih cepat tapi juga lebih aman karena di sandboxing tadi. Nah, kalau sandboxing itu terlalu ketat, defeat the purpose of sandboxing itu sendiri. Itu poin nomor 6. Poin nomor 7. Poin nomor 7 mengenai regulatory juga, mengenai principle base. Tadi mengenai BSBI kembali lagi sambil contoh di situ sangat bagus sekali karena ngarahnya sudah bagaimana kita lebih bagus lagi. Nah, tapi saat ini yang terjadi, misal saya ambil contoh di OJK, setiap ada partner baru itu perlu izin. Nah, kalau pakai API, konsep ini udah nggak bisa berlaku lagi. Begitu suatu bank publish API, siapapun yang pakai harus bisa pakai tanpa perlu melalui proses yang berbelit, apalagi harus melalui izin OJK maupun BI. Sehingga, partner harus pakai API ini, harus izin. Ada 100 partner, ada 1000 partner, semuanya harus izin. Nanti semuanya malah menjadi mentok. Jadi, ini yang terjadi sekarang ini masih umbrella perizinannya mengarah ke sana. Kemudian setiap kita bank misalnya generate satu API, mesti dilihat lagi secara detail dan lain sebagainya. Jadi sama-sama dilihat ini. Nah, ini mungkin perlu cari penyelesaiannya. Kita juga tidak mau suatu bank menerbitkan API dengan semena-mena tanpa standar keamanan tertentu, nggak bagus. Tapi pada saat yang bersamaan, juga kita nggak mau juga bahwa API ini setiap kali kita bikin API harus diskrutinas oleh regulator. Regulator nggak akan mampu juga. Mungkin salah satu solusinya adalah menggunakan certification. Jadi ada beberapa pihak seperti mungkin konsultan dan sebagainya yang disertify oleh regulator menjadi tangannya regulator untuk menjamin bahwa API yang diterbitkan adalah sesuai dengan standar keamanan tertentu sehingga itu oke. Ini contoh kayak financial statement lah. Financial statement itu setiap bank menerbitkan, tapi kan yang menerbitkan siapa? Accountant public. Jadi mereka diberikan kelayakan kewenangan untuk menerbitkan financial statement yang bisa langsung dipakai oleh regulator sebagai suatu yang sudah certified. Jadi usulan kami dari industri atau dari diskusi dengan industri, bagaimana regulator ini harus risk based, lebih outcome based, less prescriptive, less rule based, tapi juga lebih efisien. Harapannya ini saya kutip dari Pak Rudiantara sebenarnya.
Jadi inginnya adalah regulator itu menempatkan diri less as a regulator, more as a facilitator, even more sebagai accelerator kalau mau maju. Jangan sebaliknya, less as accelerator or accelerator, tapi lebih regulator. Jadi yang harusnya kalau kita mau maju, harusnya fungsi bahwa accelerator ini harus jalan. Dan saya lihat ini semangatnya sudah ada di BI dengan adanya BSBI tadi sebagai accelerator. Ayo kita dorong industri. Nah, langkah kedua adalah sebagai fasilitator. Nah, regulatornya harusnya ngikutin supaya aman, tapi akseleratornya penting. Karena misalnya nanti dihadapkan dengan pilihan-pilihan ini tidak sesuai aturan, agak belok sedikit, tapi bagus untuk industri, harus regulator memiliki semacam kemampuan atau fleksibilitas untuk approve berdasarkan discretion tertentu. Next, ini summary aja yang terakhir. Jadi open banking itu sebaiknya bagaimana kita mengarah ke efisien, secure, dan legally sound, harus reciprocal, lebih bagus open API, karena dua arah kita ngomongnya, instead of one way, yaitu open banking, banking buka, yang sebelah sana atau partnernya tidak buka, data portability framework-nya harus dipakai, privacy dan data protection masih di-honor, di-standardize, except for commercial aspect, yang harusnya lebih B2B, dan kemudian bagaimana dari sisi regulatory bisa lebih agile dan lebih principle based. Itu aja Pak Mirsa mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatannya.